Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya pun mudah-mudahan juga termasuk kita di dalamnya. Ikhwatal iman, sahabat Kang Wahyudin yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali pada pengajian virtual di channel Kang Wahyudin ini pada bagian yang keempat. Insyaallah saya akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang membahas tentang kaifiat atau tata cara berzikir kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Fa ini qatasara ala ahadihima fal qalbu afdalu. Berzikir ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lisan. Dan paling utama yaitu berzikir dengan hati dan dengan lisan secara bersamaan. Namun apabila memilih salah satu dari keduanya, maka berzikir dengan hati itu yang paling utama. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di sini Imam Nawawi menyebutkan dua kaifiat berzikir. Yang pertama berzikir dengan qalbu atau dengan hati. Berzikir dengan hati tidak dibatasi oleh waktu, oleh keadaan dan tempat. Berzikir dengan hati kapan dan dimanapun bisa kita lakukan. Sebab tersembunyi, tidak terdengar oleh orang lain, dan juga tidak akan terjadi prasangka-prasangka yang tidak diharapkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hatinya jangan sampai lalai dari berzikir mengingat Allah Ta'ala. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah olehmu Muhammad akan Tuhanmu di dalam hatimu dengan penuh kerendahan diri, penuh rasa takut, tidak mengeraskan suaranya baik di pagi hari maupun di petang hari. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Yang kedua, berzikir dengan lisan. Lisan yang basah dengan kalimat zikir merupakan zikir yang baik. Meskipun berzikir dengan lisan dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat dan keadaan. Artinya, berzikir dengan lisan bisa terhenti oleh sebab tempat, waktu dan keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bersumber dari Abi Sa'id al-Khudri pernah didatangi oleh dua orang Arab Baduy, yang salah satunya bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Rasul menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang panjang umurnya lagi baik amalnya. Dan satunya lagi bertanya, "Ya Rasulullah, syariat-syariat Islam itu sungguh banyak dibebankan kepadaku. Perintahkan kepadaku untuk mengamalkan satu amalan yang aku bisa menetapi amalan tersebut." Maka Rasulullah bersabda, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillahi azza wajal." Lidahmu senantiasa basah
dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi berzikir dengan lisan merupakan zikir yang baik. Yang paling utama, seorang berzikir dengan hatinya diiringi dengan zikir lisannya. Namun jangan sampai meninggalkan zikir dengan lisannya karena khawatir terlihat oleh orang lain. Karena khawatir orang lain mendengarkannya. Khawatir orang lain memperhatikannya. Ketika itulah kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajalin nasiriya. Meninggalkan kebiasaan amalan karena khawatir dilihat didengar oleh orang lain itu termasuk riya. Jadi jangan tinggalkan zikir yang sudah dibiasakan meskipun di tengah orang banyak, ya, apalagi ketika sendiri. Kemudian Imam Nawawi juga menjelaskan berkaitan dengan hal yang tadi. Walau futihal insanu alaihi babu mulahadzatin nasi wal ihtirazu min tatarruqi dhununihimul batilati lan sadda alaihi aktsaru abwabil khairi wa dhayya'a ala nafsihi syai'an 'aziman min muhimmatid dini wa laysa hadza tariqatal 'arifin. Kalau ada celah kesempatan perhatian manusia tertuju kepada orang yang berzikir, lalu dia, orang yang berzikir tersebut, waspada, hati-hati, sehingga dia meninggalkan berzikirnya lantaran khawatir adanya getaran-getaran prasangka yang batil pada hati orang yang memperhatikannya. Maka tentu kebaikan yang banyak akan tertutup atas dirinya. Dan dirinya telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari perkara agama yang sangat penting ini. Dan ini bukan termasuk metode atau jalan yang ditempuh orang-orang yang betul mengenal Allah dan agamanya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian kaifiat yang ketiga dari berzikir adalah dengan amalan-amalan ketaatan yang bersifat badaniah. Beliau mengatakan, i'lam anna fadilata dzikri ghairu munhasiratin fit tasbihi wa tahlili wa tahmidi wa takbiri wa nahwiha. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa dzakirun lillah ta'ala. Kama qalahu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Ketahuilah bahwasanya keutamaan berzikir itu tidak terbatas pada kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya. Bahkan setiap orang yang melakukan amalan ketaatan dasarnya karena Allah Ta'ala itu pun termasuk disebut orang yang sedang berzikir kepada Allah. Demikianlah pendapat sahabat Sa'id bin Jubair, dan ulama-ulama lain pun sependapat dengan pendapat Sa'id bin Jubair tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di potongan terakhir dari ayat 35 surat Al-Ahzab ini Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ayat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirina Allah katsiran wa dzakirat."
apabila seorang suami membangunkan istrinya di waktu malam, kemudian keduanya sholat 2 rakaat secara berjamaah, maka keduanya dicatat oleh Allah termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Diperkuat lagi oleh perkataan seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Atha rahimahullah ta'ala. Majalisul dzikri hiya majalisul halali wal harami. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tatluku wa tahujju wa ashbahu dzalik. Kata Imam Atha, majelis zikir itu yaitu majelis yang diterangkan halal dan haram, sehingga kamu bisa tahu syarat, rukun dan kesempurnaan dalam transaksi jual beli. Kamu bisa tahu bagaimana syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam berpuasa dan sholat. Begitupun kamu menikah, kamu menceraikan istrimu, dan kamu berhaji dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.